Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, salam sejahtera untuk kita semua. Saya yakin dan percaya pada hari ini kita di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, baik kita pribadi secara pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Sebentar kita akan memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus beberapa ribu tahun yang lalu. Ya, kita akan juga melaksanakan perjamuan kudus. Karena itu sebelum kita masuk lebih dalam lagi lewat kebenaran firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih pada hari ini kami kembali boleh diingatkan Tuhan akan pengorbanan karya yang begitu besar yang pernah terjadi di dunia, terutama untuk kami umat manusia Tuhan. Ada penebusan dosa Tuhan yang Engkau lakukan kepada kami Tuhan. Karena itu pada hari ini Tuhan ingatkan kami kembali akan kasih yang besar itu Tuhan. Biar kami menghargai apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kami umat manusia Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu seluruh umat Tuhan yang mendengarnya. Kami semuanya kiranya diberkati oleh Tuhan. Kiranya juga Tuhan singkapkan rahasia-rahasia ilahi Tuhan, untuk boleh kami terima, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Jumat Agung saudara-saudara ya, ada di dalam perjanjian lama atau apa yang sedang dirayakan oleh bangsa Israel atau kaum Yahudi, mereka mengatakan Happy Passover ya. Mereka memperingati tentang bagaimana Tuhan melewatkan mereka terhadap kematian pada saat itu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi bagi orang Kristen ya, kita biasa kenal dengan sebutan Happy Easter. Kita memperingati juga bagaimana Tuhan melewatkan kita terhadap hukuman kekal lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bicara Jumat Agung saudara-saudara, kita sedang ingat akan sebuah pengorbanan darah Yesus itu sendiri. Nah, ya, sebagai orang Pantai Kosta, saya dari kecil sering sekali kita dengar kata-kata darah ya, darah Yesus ya. Kadang-kadang ketika ada suatu masalah terjadi, kita bilang darah Yesus. Ada sesuatu hal yang terjadi dalam kita katakan darah Yesus ya. Tetapi kaum milenial Alpha Generation sekarang kita sudah jarang mendengar kata-kata itu ya. Ya, tetapi pada hari ini, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali betapa dahsyatnya darah itu. Mari sama-sama kita lihat beberapa peristiwa darah di dalam Alkitab. Yang pertama, saudara, saya bacakan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara-saudara perhatikan baik-baik di sini, ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, ya, mereka sadar bahwa diri mereka telanjang, ya. Lalu mereka mencoba menutup ketelanjangan mereka dengan mengambil daun pohon ara mereka tutupi. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Allah untuk menutupi dosa manusia, menutupi ketelanjangan manusia? Ayat yang ke-21 Kejadian pasal 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lihatlah apa yang dilakukan Allah kepada manusia. Ya, manusia mencoba cari cara untuk menutup segala ketelanjangan mereka, tetapi Allah menutupnya dengan mengambilkannya dari kulit binatang. Artinya apa saudara? Artinya ada satu pengorbanan darah yang Tuhan lakukan untuk menutup ketelanjangan manusia. Ini adalah pengorbanan darah pertama yang kita temukan di dalam perjanjian lama. Nah saudara-saudara, kadang-kadang manusia hari-hari ini juga ya, kadang-kadang kita merasa berdosa ya, kita semua manusia berdosa, kita coba cari cara menutup dosa kita lewat apa? Kita temukan, cari agama yang cocok dengan kita, kita lakukan perbuatan-perbuatan baik, melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya, kita sumbang sana, sumbang sini. Tapi dengar baik-baik ya, hanya darah Yesuslah yang harusnya sanggup menutup dosa kita. Karena itu ketika engkau berdosa hari ini, carilah darah Yesus itu sendiri. Saudara, kita lihat persembahan pertama yang dilakukan oleh umat manusia. Kita lihat dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5. Saudara lihat di situ ada satu cerita ya, anak daripada Adam dan Hawa, Kain dan Habil ya. Habil adiknya mempersembahkan korban dari ternak yang dia kelola, tetapi Kain kakaknya ya mempersembahkan dari hasil tanah yang dikerjakannya. Tetapi saudara perhatikan, kita sama-sama tahu cerita ini. Persembahan Habil menyenangkan Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak menyenangkan Tuhan. Dan kita tahu di pasal 4 ayat 5 sampai 7 kita tahu Tuhan berfirman demikian. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan berfirman kepada Kain. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat
tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, dia tahu, Kain tahu cara mempersembahkan yang baik, tapi tidak dilakukan. Ya, persembahan Habil, saudara perhatikan baik-baik. Dari ternak, tentunya korban-korban ini memiliki korban yang kita bisa sebutkan ada tanda darahnya di situ. Ya, tetapi Kain tidak melakukannya. Persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya bilang demikian? Kalau saudara baca ya perjalanan bangsa Israel selanjutnya, saudara lihat ketika hukum Musa mulai diterapkan pada perjalanan bangsa Israel. Ya, 1 tahun sekali imam harus masuk ke dalam ruang maha suci, ruang maha kudus. Untuk apa? Mempersembahkan korban pendamaian pada Tuhan, untuk menebus dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Apa yang dilakukan? Ibrani 9 ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Lihatlah, maka korban persembahan ya untuk menebus dosa pelanggaran-pelanggaran imam itu tersebut berikut juga dengan umat-umatnya adalah harus menggunakan darah. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena lewat pengorbanan darah Yesus kita tidak perlu lagi seperti itu. Setiap hari ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Ya, kapanpun ya, Ibrani 10, 18, 19. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita bersyukur hari ini ya, lewat darah Yesus, kapanpun saudara, kita tinggal minta Tuhan, lewat darah-Mu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Saudara-saudara, di perjanjian lama juga ada satu orang yang sangat mengenal ya tentang kuasa darah tersebut. Ayub, dalam Ayub pasal 1 ayat 4 dan ke-5 ya, karena mereka adalah orang kaya, anak-anak mereka selalu membuat pesta dan sebagainya. Setiap habis melaksanakan pesta, apa yang dilakukan Ayub? Saya bacakan Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5. Ayat 5 saja saya bacakan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Lihat keluarga yang mengerti tentang kuasa darah. Iya, dia menudungi keluarganya dengan kuasa darah itu. Dia mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, inilah persembahan-persembahan darah. Nah, saudara, kalau lihat kita telusuri lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Abraham. Tuhan pernah membuat satu perjanjian dengan Abraham dalam Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 11. Perjanjian itu juga ditandai dengan sebuah darah yang harus dikeluarkan. Saya bacakan Kejadian 17 ayat 10 sama 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, perhatikan baik-baik ya, perjanjian antara Abraham ya dengan Tuhan dan setiap keturunan Abraham, setiap orang yang mengikuti Abraham ya, ditandai dengan harus disunat ya, dan kulit katannya harus dikerat. Dan ketika dikerat, saudara, apa yang terjadi? Ada darah yang dicucurkan di situ ya. Saudara, hari-hari ini kita tidak perlu seperti itu lagi ya, karena Tuhan dalam perjanjian baru kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 11, saya bacakan. Saudara dengar ayat 11 dan 12. Kolose pasal 2 ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Nah, karena itu pada hari ini kita tidak perlu lagi melakukan seperti apa yang dilakukan ketika di dalam perjanjian lama Abraham, orang-orang yang percaya kepada Allah Abraham mereka harus disunat. Tapi hari ini kita cukup diri kita, setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita melaksanakan pembaptisan. Karena itu bagi Anda yang sudah percaya Tuhan Yesus, dalam kesempatan hari ini, saudara masuklah dalam pembaptisan. Saudara akan mendapat satu tanda perjanjian yang baru. Selanjutnya saudara, ya, dalam Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13, ini adalah apa yang sedang kita peringati hari-hari ini ya, terutama untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Mereka sedang memperingati bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Dalam Keluaran 12 dan 13. Saya langsung baca ayat 13.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Lihat saudara, tanda darah itu melepaskan bangsa Israel daripada kematian pada saat itu yang dilakukan kepada seluruh anak sulung orang Mesir. Dan saudara, pada saat itu saudara, itu adalah sekitar jam 3 sampai jam 6 petang. Daniel mendapat penglihatan sama ya, pada jam 3, jam 6 petang. Malaikat mengatakan pada Daniel, akan ada korban petang. Dan saudara, apa yang terjadi? Yesus, hari ini kita peringati, juga matinya sekitar jam 3 sampai jam 6 sore. Karena itu Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 bagian B, saya langsung baca. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu Paulus mengatakan Yesus itu adalah anak domba Paskah. Apa yang dikorbankan pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, apa yang dilihat oleh penglihatan Daniel yang disampaikan oleh malaikat, dan juga pada hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus juga dikorbankan pada jam yang sama. Dan apa yang terjadi? Kuasa dari Yesus itu saudara, apa yang saudara lihat dalam perjanjian lama yang kita baca tadi, hari ini terjadi dalam hidup kita. Hanya dengan iman kita terima itu. Nah saudara, sebagai ayat yang terakhir penutup sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara, dalam sakramen perjamuan kudus, seluruh umat Tuhan, kita selalu diingatkan dengan ayat ini, 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, perhatikan baik-baik, karena itu darah Yesus yang hari ini kita terima, itu adalah suatu perjanjian yang baru. Kalau dulu ya Tuhan buat perjanjian ya lewat Nabi Musa dan lain-lain sebagainya, tetapi hari ini ya darah Yesus menjadi satu perjanjian yang baru yang dimeteraikan, saudara-saudara. Wahyu pasal 7. Saudara, Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 6 dan pasal 7 itu adalah bicara tentang meterai Tuhan ya. Kalau kita bicara tentang peristiwa tentang hari-hari terakhir, maka kita bicara tentang 7 meterai. Kita bicara tentang 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Di dalam 7 meterai Allah, saudara, di 6 meterai yang sudah dibukakan hari-hari ini, dan meterai keempat yang hari ini mungkin kita sedang merasakan ya, ada wabah penyakit. Meterai kelima ketika dibuka, orang-orang Kristen orang-orang percaya akan disiksa, saudara. Sesuai dengan khotbah Tuhan Yesus pada Matius pasal 24. Saudara, jadi hari-hari ini, saudara, kalau mungkin kita sedang membayangkan, ini penyakit akan berlalu sebentar saja dan akan ada sesuatu masa yang baik. Tapi kalau kita belajar Alkitab, saudara, harusnya setelah wabah penyakit ini yang terjadi adalah penyiksaan terhadap gereja Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, ya, meterai kelima penyiksaan gereja Tuhan, meterai keenam. Alkitab mencatat dalam Wahyu pasal 6, ya, bintang-bintang berguguran, ya, benda-benda langit akan berguguran, saudara. Matius 24 juga menyatakan hal yang demikian. Nah saudara, tetapi sebelum masuk meterai yang ketujuh atau sangkakala yang pertama, ya, di Wahyu pasal 7 kita baca bahwa ada 1444 orang yang dimeteraikan, ya. Ada orang yang dipisahkan menurut Matius pasal 24. Kalau kita baca dalam Matius 24, ya, ada orang yang dipisahkan. Yang pertama adalah kambing dan domba, orang yang percaya Tuhan dan tidak. Yang kedua adalah wanita bijaksana dan wanita bodoh, orang yang punya firman, tetapi ada juga orang yang punya firman dan roh. Dan yang ketiga adalah orang yang menggunakan talentanya, yang melayani dan tidak melayani. Ini akan terjadi pemisahan, saudara. Di Wahyu pasal 7 dicatat bahwa ada 1440 orang yang dimeteraikan. Mereka akan tidak masuk dalam kesusahan besar, atau mereka akan keluar dari kesusahan besar. Saya bacakan ayatnya, saudara. Wahyu pasal 7 ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat yang ke-14, saudara, perhatikan. Siapa mereka yang dimeteraikan? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara perhatikan, kuasa darah itu kembali, saudara. Karena itu saudara,
darah itu adalah perjanjian baru saat ini. Ya, darah itu dimeteraikan oleh darah Yesus itu sendiri. Orang-orang yang mencuci pakaian mereka, yang masuk dalam darah domba, ya mereka akan lolos, mereka akan keluar dari kesengsaraan besar. Saudara perhatikan, ya, setelah hari-hari ini kita akan mengalami hal yang sulit, tapi janji Tuhan, orang-orang yang menerima tanda darah itu, ya mereka akan keluar dari kesusahan besar itu, saudara. Karena itu, pesan hari ini, pesan di momen yang bahagia ini, yang sangat sakral ini, saudara. Anda yang belum terima tanda darah itu, saya mendorong Anda, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kalau Anda mungkin sudah percaya, tetapi Anda belum dibaptis, pesan pada hari ini, masuklah dalam pembaptisan, supaya Anda menerima tanda perjanjian yang baru itu. Yang terakhir, saudara-saudara, kalau Anda sudah menerima tanda perjanjian itu, Paulus mengatakan, kerjakanlah itu dengan takut dan gentar, jaga baik. Karena harga darah yang sedang kita pegang saat ini begitu sangat mahal, saudara. Saudara-saudara, perjamuan kudus hari ini, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita memperingati atau kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, saudara, adalah peringatan. Kita diajak memperingati apa yang terjadi dengan darah Yesus. Ya. Nah, saudara, apa yang bisa kita peringati? Mari kita peringati apakah hidup kita sudah sesuai dengan korban yang Yesus lakukan sampai hari ini. Atau hidup kita ternyata kita tidak menghargai darah yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang pernah dikucurkan dalam kayu salib. Yang kedua, saudara, waktu kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kedua kali. Bagaimana dengan hidup kita, saudara, saya dan saudara-saudara sekalian? Apakah sampai hari ini kita masih memberitakan hidup kita adalah hidup yang memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus? Memberitakan tentang kabar baik itu? Atau ternyata hidup kita adalah hidup yang hanya memikirkan kehidupan kita sendiri? Kita tidak pikirkan orang lain. Ya. Kita tidak pernah bersaksi, tidak pernah menceritakan tentang kabar ini. Karena itu pada hari ini, saudara, kita diingatkan lewat perjamuan kudus yang akan kita laksanakan saat ini. Kita diingatkan satu, mari koreksi diri kita. Bagaimana hidup kita dibandingkan dengan korban darah Yesus? Apakah hidup kita juga sudah memberitakan kematian Tuhan Yesus? Memberitakan tentang kabar darah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saya mengundang seluruh kepala keluarga untuk Anda boleh melayani keluarga Anda. Berikan roti dan anggur kepada seisi rumah Anda. Saya mendorong kepala keluarga untuk melayani istri dan anak-anak Anda. Bagi Anda yang belum berkeluarga, Anda boleh mengambil sendiri. Anda siapkan roti dan air anggur. Sebelum kita akan laksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari sama-sama juga kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kami boleh melaksanakan peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Detik-detik Tuhan mencurahkan kemurahan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan umat manusia. Dan pada hari ini kami kembali memperingatinya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami kembali disadarkan Tuhan bahwa kami tidak ada apa-apanya sebagai manusia tanpa pengorbanan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, bagi kami yang belum terima Tuhan Yesus, kiranya kami disadarkan, diingatkan ada pengampunan yang begitu besar yang dikerjakan oleh Allah kepada umat manusia. Dan pada hari ini Tuhan kami berdoa bagi mereka yang sudah terima Tuhan tapi masih ragu-ragu, kami berdoa Tuhan kuatkan kami Tuhan, kami terima Tuhan Yesus, kami masuk dalam pertobatan dan pembaptisan Tuhan. Bahkan kami yang sudah menerima segala sesuatu Tuhan, ajar kami untuk hidup takut dan gentar di hadapan Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada masa-masa yang akan sukar yang terjadi dalam kehidupan umat manusia, tapi kami percaya pada hari ini Tuhan, lewat darah Tuhan kami akan dimampukan, karena darah Tuhan adalah perjanjian dan meterai bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seluruh umat-umat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta penghiburan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai daripada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.